في ليلة تتزين. Dan kenapa orang bisa ngaku Habib? Kadang-kadang dia awalnya nggak ngaku Habib, biasa aja. Cuma kalau dakwahnya berkembang, makin gede majlisnya, hubul jahnya timbul tuh. Kayaknya sih saya Habib nih kayaknya. Kalau bukan Habib nggak mungkin umat saya segini banyaknya. Biasanya orang kalau udah mulai banyak pengikutnya, mulai cari-cari nasab. Begitu kenyataan, betul nggak? Begitu. Ntar pakai apaan dulu ke embel-embel yang lain. Oh ini masih nyambung dari jalur ini, masih nyambung terus begitu. Nasabnya kayak cacing makan apa tuh? Dia cari-cari sampai ketemu. Oh ini jalurnya jalur ono, jalur ini. Apa sebabnya? Itman kafura atba'u kafura syayatinu. Sebagian orang kalau udah mulai banyak pengikutnya, setannya banyak. Godaan, wah ini pengikut banyak nih. Kayaknya si ente bukan orang biasa nih. Gak mungkin orang biasa punya banyak pengikut. Pasti masih ada keturunan darah keturunan Nabi nih. Coba tanya-tanya, cari-cari. Ketemu orang gila. Maksudnya orang gila duit. Mohon maaf, ini saya kira kalau anda lihat-lihat dari aura muka ente ini, kayaknya ente memang ada keturunan Sunan Kalimalang kayaknya. Ya. Ente mendingan udah utuh jadi ustadz baik-baik, dagang baik-baik, berkah. Ente bisa mulia. Orang gak usah ngaku Habib bisa dapat kemuliaan. Deket sama habaib itu, ngabdi sama habaib, ikhlas, tulus. Lihat Salman, sahabat Nabi, itu orang Persia bukan orang Arab. Tapi karena dia cinta sama Nabi, betul-betul loyal sama Nabi, ngikut Nabi seutuhnya. Nabi katakan Salman minna Ahlul Bait. Salman itu bagian dari rumah saya, keluarga saya Ahlul Bait. Padahal orang lain. Begitu. Bahkan orang-orang yang dekat sama para habaib itu katanya. Jadi dulu ada Syekh Abdullah Basaudan kalau tidak salah. Syekh Abdullah Basaudan itu. Atau satu Syekh siapa lupa ya, di zamannya siapa gitu. Dia wali Allah ini punya karomah, dia bisa mencium. Jadi kalau orang wali itu, orang baca hadis wanginya keluar, wangi gitu ya. Termasuk ada para wali yang karomahnya bisa dicium. Ini Habib asli apa bukan? Jadi kalau Habib asli itu dicium. Antum Sayyid ya Habib. Antum keturunan Rasulullah. Anda nggak tahu. Nah begitu ada wali yang seperti itu. Banyak Kiai Hamid Pasuruan di Pasuruan. Itu salah satu karomahnya bisa ngelihat ini keturunan Rasulullah. Ada satu orang dia nggak tahu kalau dia Habib. Cuma dibilang sama Kiai Hamid, antum Sayyid, antum Habib. Dicari, ketemu, dan benar diakuin, benar. Memang karomah. Bukan orang yang Kiai Hamid karomah, wali. Sekarang kan banyak wali-walian. Habib Muhammad Fadak, yang di Bekasi, masih hidup orang, guru kita. Habib Muhammad Fadak lagi di Madinah, di Masjid Nabawi, lagi jalan. Tahu-tahu ada orang datang sama beliau. Ini orang nggak tahu siapa. Orang tua nggak tahu siapa datang bilang, ente keturunan Rasulullah nomor sekian. Tahu dari mana ente? Di jidat ente ada tuh angkanya. Begitu. Kaget, subhanallah. Dan benar, memang nasabnya sampai ke Rasul sekian, memang betul. Ya, satu orang wali, Syekh siapa lupa, lagi di rumahnya, tahu-tahu mencium begitu, wangi Ahlul Bait. Bilang sama anaknya atau pelayannya, coba lihat di luar siapa yang jalan, siapa? Suruh masuk ke rumah, kita jamu, itu ada Ahlul Bait di luar. Ada keluarga Rasulullah di luar. Ada cucu Nabi. Akhirnya keluar anaknya, dilihat cuma ada satu orang biasa lewat. Antum Sayyid? Nah, bukan, anak bukan Sayyid. Enggak, disuruh masuk sama Abah. Begitu masuk, anta Sayyid? Nah, bukan, saya bukan Sayyid. Enggak mungkin ente sini ada aroma Ahlul Bait. Ada aroma keluarga Rasulullah di tubuh ente. Saya bukan Sayyid. Siapa antum? Saya Sa'id bin Isa Al-Amudi. Atau keturunannya, anda lupa. Siapa Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi? Khaddamnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Faqih Muqaddam tuh Thariqah Alawiyah, leluhur kita, imam kita. Karena orang ini bukan Ahlul Bait, cuma karena jadi khaddamnya Ahlul Bait, wangi Ahlul Baitnya keluar dari dia juga. Jadi nggak usah ngaku Habib kalau mau mulia.
في ليلة تتزين